Silakan, Mbak. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat datang di pelatihan Brevet AB Unsurya. Kembali lagi bersama saya Aisyah Aziza selaku host di pelatihan hari ini. Dan hari ini adalah pertemuan keenam kita. Sebelum pelatihan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, ada beberapa tertib yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, peserta pelatihan diwajibkan untuk mengubah nama sesuai nomor peserta dengan format, misal nama peserta Nurmalisa Maulida dengan nomor peserta 10, maka yang tercantum di Zoom dirubah dengan format 10_Nurmalisa Maulida. Yang kedua, dimohon peserta untuk mute mikrofon saat trainer sedang menyampaikan materi agar tidak ada feedback suara. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan bertanya menggunakan mikrofon pada saat trainer membuka sesi pertanyaan. Atau peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom saat trainer sedang menyampaikan materi. Yang keempat, pada saat pelatihan Zoom, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera sebagai bukti bahwa masih mengikuti pelatihan. Sebagai informasi, akan kami bacakan CV pemateri pada hari ini. Beliau Bapak Dr. Muhammad Setia Adi Hartoko, SEMM, biasa dipanggil Pak Teddy. Beliau tinggal di Jakarta, pendidikan terakhir S3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Untirta. Saat ini beliau aktif sebagai trainer akuntansi perpajakan, Kaprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsurya, anggota Asosiasi Dosen Indonesia, asesor kompeten BNSP, anggota Madya Ikatan Akuntan Indonesia, anggota Forum Dosen Indonesia, anggota Indonesia Diaspora Network, Intan Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi, dan anggota IAPI. Materi pada pelatihan hari ini adalah PBB, BPHTB, dan Bea Matrai. Kepada Bapak Teddy, waktunya kami persilahkan. Oh ya, makasih Mbak Aisyah. Tadi dikoreksi dulu itu gelarnya masih doktor kandidat. Jadi masih iya masih lama saya untuk jadi mendapatkan gelar doktor. Oke, makasih Mbak Aisyah. Materinya PBB, eh, Bea Materai dan BPHTB. Saya mempersiapkannya untuk PBB. Untuk BPHTB dan Materai nanti kita diskusi sama-sama Bapak dan Ibu semuanya. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sudah, kalau nggak salah hari ini adalah pertemuan ke-7, kalau nggak salah. Karena Keenam. 6 apa 7? Keenam. 6 ya? Oh gitu. Iya, Karena catatan kami minggu depan sudah ujian CTT, betul ya Pak? iya, iya Pak itu. Ya, betul ya. Ya, berarti nanti setelah saya mungkin pertemuan ke-7. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dari pertemuan awal sampai akhir, mudah-mudahan nanti ada banyak pertanyaan. Bukan hanya saya yang memberikan informasi, bukan hanya saya yang memberikan materi, tapi nanti akan ada banyak pertanyaan. Seperti yang disampaikan oleh host, saya penanggung jawab program Brevet AB untuk di Unsurya. Saya juga kebetulan diamanahkan sebagai yang mengelola atau yang arrange ya prodi akuntansi di Unsurya. Nah, ini adalah Brevet AB adalah program pajak yang pertama kali kita selenggarakan kerjasama dengan Zen Solusi. Nah, pemateri pemateri adalah dari DJP, dari juga saya, dari Unsurya, dari juga dari Zen Solusi. Jadi hal-hal yang kalau bisa dipertanyakan silahkan karena ini bagian daripada uh, teman diskusi, bukan teman untuk belajar lagi, tapi teman diskusi terkait dengan materi-materi yang ada di luar sana. Contoh yang terakhir ini yang paling mendesak yaitu terkait dengan e-faktur.
Yang kedua terkait juga dengan PPh pasal 21 yang masih ada subsidi dan tidak subsidi. Ya, karena adanya tarif efektif rata-rata yang membuat lebih mahal atau lebih besar daripada tarif PPh pasal 21 yang sebelumnya. Yang ketiga, ada beberapa perubahan terkait dengan laporan-laporan keuangan dari IAI yang juga menyebabkan adanya PMK-PMK baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Termasuk juga PPN 12%. Karena PPN itu tarifnya memang 10 sampai 15. Nah, penerapannya tahun depan adalah 12% dan akan menjadi masalah buat kelas menengah, tapi akan menjadi apalagi kelas bawah ya, tapi akan menjadi kebaikan untuk pemerintah. Nah, kita bukan hanya ngurusin pemerintah sebenarnya, karena pajak ini juga harusnya menjadi bagian daripada eh, kemakmuran dan kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Nah, saya ingin kenal satu-satu boleh. Yang tadi saya sampaikan Pak Asrin Tandi, Pak. Bapak Siap, dari, hadir Pak. nah, selamat pagi Pak Asrin. Bapak dari UKI bukan benar ya Pak? Bukan. Iya, saya dari UKI Paulus, Pak, izin. Iya. Kayaknya saya yang harus belajar sama Pak Asrin nih Pak. Bagaimana? Ya, Apa yang bisa kita informasikan Pak terkait dengan perpajakan yang dari awal sampai akhir? Apa yang Bapak pelajari selama ini? iya. Jadi untuk sementara ini kan, ini Pak, apa harus berkolaborasi karena di sini kan selain jadi dosen, ada juga beban tugas sebagai pendampingan untuk inspektorat di BPKP di beberapa pemerintah daerah. Jadi apa kesulitan-kesulitan di lapangan itu kadangkala ada bertolak belakang dengan teori dan kadangkala mengikuti situasi irama. Nah, namun pada prinsipnya prinsip auditor dan pemeriksaan tetap dipegang. Itu. Saya juga baru Pak, baru-baru ya kurang lebih 2019 sampai sekarang Pak. Jadi harus masih masih banyak belajar ini, berkolaborasi dalam kegiatan ini. Itu saja dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak Asrin. Mohon masukannya nanti ya untuk program Brevet ini. Ada yang kedua Ibu Mbak ya, Mbak apa Ibu? Bu Isnurjanah ya. Pagi, Pak. Lagi Pak Ya, Mbak, saya Mbak Isnur. apa Ibu? Boleh, Mbak, Pak. Oh boleh Mbak. Ya. Kenapa ya pengennya dipanggilnya Mbak saja? Baik, baik Mbak Is di posisi Saya aktivitas apa Mbak? mahasiswa S2 di Unsur ya, Pak. Oh gitu. Iya, manajemen Apa yang manajemen. menyebabkan Brevet AB menjadi tertarik? Eh, pengen mendalami aja, Pak, tentang perpajakan. Berarti MM-nya keuangan ya? Iya, enggak. Sampai saat ini masih SDM kayaknya, Pak, nanti saya. Apa yang membuat menarik Brevet AB? Biar bisa ini aja, Pak, biar bisa update terus. Kan perpajakan bisa ini sendiri ya, Pak. Oh gitu. Iya, Bisa updating ya. iya, Pak, Aktivitasnya apa? betul. Saya di event organizer, Pak. Ada IO. usaha, iya. Apa yang dikerjakan? Saya pegang KOL spesialis, tapi kadang saya juga turun, turun langsung ke itunya setiap ada eventnya. Berarti di lapangan ya, kebanyakan ya. Ya, di lapangan juga, Pak. Yang ke Makasih, Mbak Ais. Iya, Mudah-mudahan sama-sama, ada Pak. masukan-masukan untuk Brevet AB ya. Ini kalau nggak salah mahasiswa saya semua ini. Linda, Esther, sama Ervin. Betul ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Oh, oke. Silahkan dinikmati. Yang bagus disampaikan ke teman-teman. Yang kurang bisa disampaikan ke kami. Tapi intinya dari awal sampai akhir, dari mulai KUP yang kita geser sedikit ya, karena di PPh satu di awal kita geser ke KUP. Kenapa? Karena KUP itu saya merasa bahwa yang harus menyampaikan teman-teman dari DJP. Nah, yang menyampaikan adalah Pak Asmiransyah Zain, beliau mantan ketua kantor wilayah
DJP Jakarta Timur yang memang harusnya beliau yang menyampaikan sesuatu tentang yang terjadi di Indonesia perpajakannya bagaimana. Dan nanti saya ingin teman-teman share tentang itu. Baik, ada Desi, ada Bimo, ada Mutia, ada tadi ada Mas, ada Bapak nih, Bapak Andika Gautama, Pak. Oh, ya. Ya Pak, Dari mana, Pak? saya dari Jakarta kebetulan. Saya seorang praktisi hukum Pak. Praktisi hukum. Iya, Aktivitasnya apa, Pak? aktivitas saya praktek sih Pak. Praktek hukum. Sekarang, ya sekarang lagi ini juga nih. Ada kasus pajak juga, makanya relate banget dengan apa yang saya ambil hari ini. Oh, boleh disampaikan, Pak, kasusnya apa? Iya, kebetulan saya juga lagi cari ahli sih Pak, sebenarnya Pak, untuk penyelesaian ini. Jadi klien saya itu hanya seorang karyawan, dia itu di sebuah perusahaan yang mana perusahaan itu mempunyai beberapa anak ya, dan ada orang di belakangnya yang mengkontrol daripada apa namanya jalannya perusahaan tersebut. Suatu ketika 2019 perusahaan dari klien saya itu mempunyai proyek di 3 tempat dari dinas pendidikan dan sudah selesai. Dia pun resign di 2019. Namun SPT masanya itu tidak disampaikan. Ada kekurangan sekitar 1,1 M. Dan hari ini klien saya yang kena akhirnya. Dan yang membingungkan adalah sebenarnya begini, Pak. Sebenarnya siapa sih yang identitas yang bertanggung jawab untuk menyampaikan daripada SPT masa tersebut gitu, Pak? Kalau saya melihat dari kacamata hukum di Undang-Undang PT 40 2007, segala sesuatu kesalahan itu adalah tanggung jawab daripada direktur untuk permasalahan di sisi baik di luar atau di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan. Artinya kalau ada kerugian yang besar dan itu terkait dengan decision daripada direktur, ya itu kesalahan dari direksi, pertanggungjawaban. Tapi hari ini adalah menjadi klien saya yang melakukan pembayaran untuk pajak tersebut. Padahal klien saya adalah bukan seorang, entitasnya adalah badan yang berbeda, subjek hukum yang berbeda ya, karena subjek hukum itu kan ada dua Pak. Jadi ada orang dan badan. Sedangkan ini kan masalahnya adalah SPT masa yang tidak dibayarkan. Dari jabatannya juga pun dia bukan sebagai orang yang bertanggung jawab di bidang akuntan dari perusahaan tersebut gitu Pak. Jadi memang saya sedang membutuhkan pernyataan bahwasanya yang menyampaikan SPT masa itu adalah orang yang bertanggung jawab di bidang finance atau perpajakan daripada perusahaan tersebut. Seperti itu Pak, mungkin Oh, secara garis besar. ya, ya, ya. Itu jelas sekali, Pak Gautama. Hal-hal yang semacam itu sebenarnya secara undang-undang, undang-undang tenaga kerja sebenarnya ya, bukan undang-undang perpajakan. Kalau undang-undang tenaga kerja, kita lihat aja PKWT sama PKW-nya. Tapi kalau itu tuh undang-undang tenaga kerja. Kalau di undang-undang seperti tadi Pak Asrin katakan, pada undang-undang perpajakan ada hal-hal yang sesuai dengan teorikal dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan teorikal. Perpajakan ini bagaimana undang-undang penerjemahan dari undang-undang bisa diterima oleh DJP. Permasalahannya ketika Pak Andika mengatakan bahwa undang-undangnya seperti ini, namun mengatakannya hanya kepada DJP bukan ke pengadilan pajak, maka DJP pasti akan selalu sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi, kalau itu tidak dibawa ke pengadilan perpajakan, karena angkanya ya, saya kira tadi SPT, PPHW, POP, tapi angkanya tidak mencapai apa namanya, tidak mencapai angka 1,1 tadi. Luar biasa itu angkanya, makanya DJP pasti akan mencari cara bahwa itu harus bayar. Bagaimana caranya biar DJP tidak mencari cara bagaimanapun caranya untuk dibayar?
Salah satunya adalah membuat pertama surat keberatan, surat banding, surat gugat, dan sampai ke pengadilan pajak. Mungkin itu panjang, tapi harus dilaksanakan. Biayanya pun panjang, tapi harus dilaksanakan. Atau yang ketiga, surat PKW dan PKWT-nya itu ada penjelasan di sana bahwa PPh-nya dilunasi oleh si eh, pemberi kerja. Kalau tidak ada, ya itu eh, apa undang-undang perpajakannya harus dibenahi dulu. Mungkin itu Pak Andika masukan dari saya. Ya. Tapi sekali lagi bahwa angkanya terlalu besar ya, terlalu besar dan menarik buat DJP untuk tidak mendengarkan konsultannya gitu. Mhm. Pak, tapi izin Pak, saya menyampaikan dikit. Jadi memang tahapan saya saat ini sudah persidangan sebenarnya. Itu Jadi kalaupun dia harus membayar, kemarin kita sudah coba ngomong ya dari sidang pertama itu kan pembacaan dakwaan, kita sudah ngomong ini mau diselesaikan, tapi setelah melihat angkanya dikoreksi, memang itu kan dendanya harus sudah 3 kali lipat plus pokok Pak, artinya harus membayar 4,4 M. Sedangkan saat ini adalah posisinya klien saya itu hanya pegawai, bukan orang finance, bukan orang pajak dari kantor tersebut yang menunda-nunda membayarkan SPT masa, Pak. Jadi memang kira-kira ya saya memang membutuhkan ahli yang berbicara bahwasanya ya ini yang harusnya membayarkan SPT masa adalah satu direkturnya, kedua memang adalah selaku ownernya, ketiga ya karena klien saya ini hanya sebagai pegawai biasa dan tidak terkait dengan perpajakan tersebut harusnya lepas Pak. Artinya bahasa hukumnya adalah onslah, putusannya lepas seperti itu. Tapi memang ketentuan yang didakwakan daripada klien saya adalah pasal 39 eh, pasal 39 ayat 1 huruf C dan juga pasal 39 huruf I. Jadi ada dua dakwaan Pak. Pertama memang tidak menyampaikan SPT masa, kedua itu adalah pencucian uang karena diduga ada uang yang masuk ke dalam klien saya. Seperti itu sih Pak. Ya. Itu harus ada hal-hal lain yang harus kita benahi dari sisi hukum ya. Kalau ya teman-teman bisa mendengarkan kasus ini menarik karena kasusnya PPh WPOP yang mengarahnya ke pencucian uang. Itu harus dibenahi dari sisi hukum dulu, baru nanti bisa ditarik ke sisi perpajakan. Nah, itu pengadilannya pengadilan apa, Pak? Pengadilan pajak atau pengadilan negeri? Pengadilan pajak Pak pada pengadilan Jakarta Timur. Karena kan memang Pengadilan pajak pengadilan ya? ya pengadilan Ya, pajak itu sebenarnya. di Jakarta Iya, Timur. sebenarnya kalau pengadilan pajak nggak bisa tuh ditarik-tarik tentang pencucian uang gitu. Itu hanya Iya, dua, bayar atau tidak bayar gitu aja. tapi ini makanya ini yang saya membingungkan adalah dakwaan ini sudah dalam tahap pidana dan kemarin juga kita ketemu sama orang DJP juga bilang ya sudah ada bukti permulaan segala macam dari perusahaan juga tidak ada tanggapan dan ini memang sangat late game sekali gitu loh ketika klien saya mengkontak untuk melakukan pembelaan ya sudah di sidang begini ya udah. Jadi akhirnya kita jalan keluarnya adalah sedang mencari ahli sih Pak untuk perpajakan tersebut untuk bisa menyampaikan bahwasannya siapa sih tanggung jawab sebenarnya dan beban ini ada di siapa untuk melakukan penyampaian SPT masa seperti itu. Makasih, Pak Andika. Bagus itu masukan buat teman-teman. Karena di lapangan berbeda dengan yang ada di teorikal. Pak Asrin tadi sudah menyampaikan bahwa teori dengan lapangan juga berbeda. Ya, kalau saya menyampaikan di kelas, saya menyampaikan semua teorikal, semua perhitungan, semua ini. Tapi di brevet ini teman-teman akan menghadapi yang namanya pola-pola perpajakan di lapangan. Itu beda sekali dengan yang harus disampaikan di lapangan ya. Contoh, kayak subsidi PPNBM ketika COVID. Itu nyaris hampir tidak semua eh, hampir tidak semua yang harus berhak menerima subsidi itu menerima subsidi PPNBM. Ya, yang diharapkan sebenarnya adalah customer yang menerima PPNBM. Tapi yang terjadi PPN dan PPNBM tidak diterima oleh customer saja, tapi supplier juga menerima atau produsen juga menerima. Pada akhirnya
produsen itu tidak ingin lepas dari subsidi PPN. Dia tidak ingin lepas dari subsidi PPN, tidak ingin lepas dari subsidi PPN BM, dan menjadikan harga dari otomotif juga melambung tinggi. Apalagi ditambah besok PPN dengan 12%. Syarat TER juga, PPh 21 TER yang tadi disebutkan oleh Pak Andika, itu juga bermasalah. Ya, sangat-sangat bermasalah, karena ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Ada suatu badan usaha sekarang yang justru mensubsidi PPh 21-nya, itu luar biasa kalau sampai terjadi. Ya, kalau sampai terjadi itu sangat luar biasa. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Bagus, Pak Asrin, terima kasih. Pak Gautama, terima kasih. Ada Bimo ini? Ya Pak, Ya, di kantor gimana, Bim? ya begini-begini aja Pak. Ada yang dikerjakan untuk pajak? Kalau untuk pajak nggak ada Pak, memang ini kan untuk pengembangan diri aja Pak. Kalau buat saya, Oh, gitu. oke. Belum sampai ke mengelola perpajakan ya? Belum Pak, tapi memang Belum. mau arah ke sana jadi untuk menunjang hal tersebut, jadi ngambil brevet Pak. Oke, makasih. Oke, kita lari sebentar ke PBB. Nanti kita tidak perlu terlalu lama, tapi teman-teman memang harus mendengarkan. Kenapa saya fokusnya ke PBB, bukan ke BPHTB dan Meterai? BPHTB dan Meterai nyaris tidak ada perubahan. BPHTB tetap dengan angka 5%, ya dihitung dari nilai jual objek pajaknya. Kalau PBB kan dihitung dari nilai perolehan objek pajaknya ya. Kalau BPHTB, kalau pajak bumi dan bangunan kan dari nilai jual objek pajaknya. Nah, kalau di BPHTB nyaris tidak ada perubahan. Tarifnya tetap 5%, yang waris juga NPTKP-nya hanya maksimal 300 juta, dan untuk meterai juga angkanya hanya di 10.000, dokumennya juga dokumen yang memang sudah diberikan informasinya di undang-undang dan di PMK. Kalau untuk PBB, dasar hukumnya dari tahun 85, 2009, dan yang terakhir adalah 2019, dan yang paling baru adalah 2022. Dasar hukumnya adalah PBB itu zamannya tahun 85 itu masih untuk pemerintah pusat. Beda di tahun 2000 setelah reformasi ya 1998 itu dialihkan ke pemerintah daerah. Jadi PBB diberikan wewenangnya pemerintah daerah untuk mengelola pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan itu untuk apa? Pertama, kalau Bapak Ibu semuanya memiliki sesuatu yang namanya tanah, bumi yang diinjak, terus dimiliki dengan bukti sertifikat hak milik, buminya ya, atau tanahnya. Kalau itu sudah memiliki sertifikat hak milik, maka melekatlah kewajiban untuk melunasi PBB. Ketika tanah itu dibangun dengan konstruksi teknik yang ditanam dan dilekatkan di dalam tanah atau bumi tersebut, maka yang melekat di atasnya juga dikenakan yang namanya pajak bumi dan bangunan. Yang berikutnya yaitu terkait dengan nilai jual objek pajak.
Nah, kalau sudah ada bumi, sudah ada bangunan. Oh, nilainya berapa ya? Harganya berapa ya? Nah, harga yang paling dekat adalah, yang terlihat paling dekat adalah ketika kita tidak tahu bumi dan bangunan kita lihat di kiri dan kanan dalam satu kelurahan. Kiri dan kanan dalam satu kelurahan. Kiri dan kanan dalam satu kecamatan. Ketika kiri kita harganya dengan luas yang sama, dengan jumlah tanah bangunan yang sama, harganya 500 juta, maka dipastikan rumah kita tuh 500 juta dengan model apapun. Ya, walaupun kita bisa menaikkan harganya sesuai dengan daya jual kita sendiri. Nah, nilai jual inilah yang menjadikan kita bisa menghitung nilai jual objek pajak untuk pajak bumi dan bangunan. Berikutnya, surat pemberitahuan objek pajak dan surat pemberitahuan pajak terhutang. Ingat bahwa pajak bumi dan bangunan tidak pernah kita bisa menghitung sendiri. Yang menghitung siapa? Yang menghitung pajak bumi dan bangunan adalah kelurahan setempat yang diinformasikan kepada Bapenda Provinsi. Jadi kelurahanlah yang memberikan informasi bahwa tanah atau bangunan di kelurahan tersebut nilai dan jumlahnya sekian. Ya. Nah, ini apa kok modelnya seperti ini? Ini adalah surat pemberitahuan objek pajak sebelum PBB-nya diberikan kepada si pemilik. Biasanya kapan ini diberikan? Ketika jual beli tanah. Ya, seperti tadi, ketika BPHTB diberikan. Nah, inilah modelnya seperti ini. Nanti ketika sudah diinformasikan tanahnya luasnya sekian, letaknya di sini, ininya di lurah ini, kecamatan ini, maka muncullah surat pemberitahuan pajak terhutang. Ini yang diberikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, akan melihat nih, ada kelas A13, A07. Kalau ini kan luasnya dari SHM ya, sertifikat hak milik. Kalau ini adalah kelas yang diklasifikasikan oleh si kelurahan tersebut. Nah, ini akan muncul angkanya yaitu sekian per meter. Jadi yang menentukan hari ini ya, dengan Undang-Undang 22, Undang-Undang 24, itu adalah kelurahan dan kecamatan. Langsung saja kalau ada mau diskusi, ada mau bertanya, saya persilahkan. Karena tadi saya melihatnya hari ini dalam metodenya metode PBB. Nanti kita akan buka terkait dengan BPHTB dan apa namanya, meterai sedikit ya. Nah, ini yang kalau dilihat ini adalah kalau kita pakai PPH, kita menggunakan PPN, kita akan menerima surat apa namanya, surat setor ya untuk PPH, PPN dan sebagainya, SSP, surat setoran pajak. Nah, kalau di PBB bentuknya seperti ini. Subjek PBB itu ada OP, ada badan. OP-nya apa, badannya apa. Ingat bahwa OP itu si orang pribadi yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Ya, kalau kita punya sertifikat hak milik, yang menentukan adalah sertifikat hak milik. Si OP lah yang akan memberikan informasi bahwa angka atau dia pemilik dari si bumi dan bangunan tersebut. Kalau badan, maka sertifikat hak miliknya sama. Sertifikat hak miliknya harus ada tulisan badannya, PTK, CVK, atau PT Perorangan. Nah, itu subjeknya si PBB. Pertanyaan saya, kalau masjid, tempat ibadah, sekolah, itu kan bebas dari
PBB. Tapi kalau yang milik pemerintah, contohnya SD negeri, SMP negeri, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, itu sudah dipastikan itu bebas PBB. Nah, pertanyaannya, apakah rumah ibadah yang dimiliki atau tempat pendidikan dimiliki swasta juga bebas PBB? Jawabannya iya. Kenapa? Karena sesuai dengan undang-undang, apakah itu milik pemerintah ataukah milik swasta. Ya, namun permasalahannya ini bisa beda di lapangan. Kenapa? Karena ada rumah, saya pernah melakukan kasus, ada rumah yang dijadikan sekolah dan disampaikan oleh Dirjen Pajak bahwa ini adalah sekolah, maka rumah tersebut bebas PBB. Padahal rumah itu untuk tempat tinggal bagi si WP. Nah, ini banyak kejadian seperti ini. Objeknya tadi ya, sudah saya sampaikan, objeknya permukaan bumi meliputi daratan dan air serta laut wilayah RI. Oh, daratan dan air maksudnya apa, Pak? Daratan dan air. Daratan itu yang kita saat ini injak. Air, kalau Bapak menggunakan laut atau danau, dan danau itu dibuat oleh kita menjadi sebuah hak milik danau tersebut. Kalau kayak setu itu bukan hak milik, itu punya pemerintah. Tapi kalau kita punya danau, punya pulau sendiri, itu adalah hak milik. Nah, itu adalah subjeknya PBB. Dari sini ada yang mau pertanyaan? Silakan, Pak. Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Termasuk dalam bangunan. Ini kita lihat ya, ada 6-7. Pertama adalah jalan lingkungan. Jadi kalau si kelurahan itu menghitung meternya, apakah yang ada di rumah kita saja, ataukah yang di depan rumah kita, ataukah yang ada tiang listrik di depan rumah kita, maka ternyata terakhir itu semuanya dihitung, walaupun jalannya jalan pemerintah, tapi dimasukkan ke dalam objek pajak, si subjeknya. Contoh, Pak Andika tadi punya rumahnya di sebuah tempat, di depannya ada jalan, ada tiang listrik, pas di depannya. Nah, ternyata depannya itu dimasukkan menjadi objek pajak bagi si empunya rumah. Ya, yang kedua jalan tol, jarang nih ada rumah yang depannya jalan tol, nyaris nggak ada. Karena jalan tol ini juga kebanyakan kalau nggak milik swasta, milik pemerintah. Pakai PBB, ternyata di dalam Undang-Undang 2022 dan 2024, jalan tol ini dikenakan PBB hanya untuk yang ada kantornya saja. Kalau jalan tol sepanjang itunya tidak. Yang kedua, kalau di rumah punya kolam renang. Yang berikutnya ada pagar mewah. Pagar mewah itu dihitung sama dengan harga rumahnya untuk per meternya. Yang berikutnya tempat olahraga. Tempat olahraga untuk si empunya rumah ya. Kalau untuk tempat olahraga yang umum, itu akan dilihat dulu apakah tempat olahraganya mempunyai ruangan, dimiliki oleh WP saja, ataukah dimiliki oleh umum, ataukah fasilitas sosial, itu dilihat dulu. Galangan kapal atau dermaga, nah ini dikenakan PBB. Kalau galangan kapalnya itu merupakan milik seseorang atau milik subjek pajak. Ada yang milik pemerintah, ada. Contohnya galangan kapal yang ada di Tanjung Priok,
yang ada di pelabuhan-pelabuhan, itu bebas PBB. Kilang minyak, gas, pipa minyak, ya itu bagian daripada objeknya PBB. Fasilitas lain yang memberi manfaat, contohnya, kita beri contoh ini ya, makam atau kuburan. Nah itu bukan PBB itu. Makam itu adalah retribusi. Jadi berbeda dengan PBB. Nah itu yang terakhir. Pengecualian tadi yang setelah saya sampaikan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, kebudayaan, dan yang tidak mencari keuntungan. Tapi kalau mencari keuntungan, ya jangan. Kalau mencari keuntungan tidak bisa. Yang mencari keuntungan maka tetap dikenakan PPh. Nah, untuk yang tidak mencari keuntungan, tempat ibadah, sosial, kesehatan, dan kebudayaan, maka dikecualikan dari objek pajak. Digunakan untuk kuburan, yang tadi saya sampaikan, kuburan itu bukan objek pajak, itu adalah objek retribusi. Hutan lindung, suaka alam, ya ada PBB-nya, yang dikuasai oleh negara tapi. Ya, banyak hutan kan sekarang yang dikuasai oleh swasta. Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan azas timbal balik. Contoh kedutaan, itu bebas PBB. Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional, misalnya PBB, contohnya kantor ASEAN yang ada di Kebayoran, itu juga bebas PBB. Sesuai dengan undang-undang. Nah, ini ada dua. Kok ada PBB pusat, ada PBB daerah? Oh iya, PBB pusat adalah terkait dengan perkebunan, pertambangan, perhutanan. Ya, dan juga perairan yang digunakan. Daerah, perkotaan, dan pedesaan. Jadi bedakan dulu. Kenapa dilimpahkan ke daerah? Ya karena dia punya perumahan, tempat tinggal. Kalau pusat, ya perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. DPP-nya, yaitu mulai dari nilai jual objek pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu. Ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dengan memperhatikan, satu, PBB daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah tingkat 2. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nah, rata-rata yang diambil ya. Contoh wajar. Contoh wajar. Ada rumah 100 meter, bangunannya 100 meter. Harganya 5 miliar. Itu tidak wajar. Sangat tidak wajar. Kenapa? Ya rumahnya cuma 100 meter. Ada rumah, ada tanah 5.000 meter. Rumahnya 100 meter. Harganya 5 miliar. Itukah wajar? Ya, itu wajar. Kenapa? Karena harga tanahnya lebih besar daripada bangunannya, maka dianggapnya adalah harga yang secara wajar. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga, nilai perolehan baru. Yang keempat, penentuan nilai jual objek pengganti. Nah, ini kalau dilihat tarif hitung PBB, ini adalah tarif hitung yang memang sampai hari ini masih ada sebenarnya. Namun, ketika dikalikan dengan nilai jual kena pajaknya, maka akan berubah angkanya. Ya, PBB pusat kita tetap angkanya adalah 0,5%. PBB daerah tinggi-tingginya adalah 0,3%. Contoh DKI 0,1%, 0,01%. Nah, Bapak Ibu mungkin di angka 0,1%. Nilai jual tidak kena pajaknya mulai dari 8 sampai 12 juta untuk di PBB pusat. Untuk di daerah paling rendahnya 10 juta. Paling tingginya 20 juta. Nilai jual kena pajaknya, kenapa kita pakai masih 20%? Karena 20%-nya nanti dikalikan dengan 0,3%. Angkanya akan berbeda. 20%-nya dari mana? Yang di bawah 1 miliar. Yang 40% di atas 1 miliar. Namun untuk di DKI, di atas, di bawah 2 miliar, ini semua sudah tidak dipakai. Karena hasilnya 0 untuk semua rumah yang di bawah 2 miliar. Tidak hanya untuk guru, pekerja, dan sebagainya, tidak.
Tapi yang di bawah 2 miliar maka dikenakan 0 rupiah sesuai dengan Undang-Undang tahun 2022. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Saat terhutangnya, saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tahun pajaknya 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi kadang kenapa dimintanya sampai tanggal 31 Agustus? Karena memang sampai dengan 31 Desember adalah satu tahun buku saja atau satu tahun takwim. Selama dari September sampai dengan Desember itu akan dihitung terkait dengan PBB yang telah dikumpulkan. Pajak terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum. Selambat-lambatnya 6 bulan berdasarkan SPPT. SPPT ini untuk diketahui ya, Bapak Ibu semuanya, ini adalah tagihan setelah menerima SPT. Ya, jadi setelah menerima SPT, maka SPT-nya itu sesuai dengan tanggal 31 Agustus. Namun, kalau ada perubahan, maka dimunculkanlah SPPT, dimunculkan juga SKPKB, dan tidak dibayar juga, maka muncul STP. Sanksi administrasi, WP yang tidak menyampaikan SPOP dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak. Untuk di beberapa daerah tertentu, sanksi ini tidak digunakan. Kenapa? Karena targetnya harus dimasukkan. Ini tidak digunakan. WP yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar dari laporan SPOP dikenakan sanksi administrasi 25% dari selisih pajak terhutang. WP yang tidak atau kurang membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo sampai hari pembayaran maksimal 22 hari. Keberatan atau banding bisa. Contoh, saya pernah membantu eh, salah satu klien, salah satu saudara ya, ketika rumahnya itu di pinggir jalan dan rumah satu lagi tetangganya di dalam gang. Di dalam gang rumahnya besar, PBB-nya 170.000. Nah, ini yang di jalan rumahnya lebih kecil dari yang di dalam gang tadi, PBB-nya 300.000. Akhirnya yang saya lakukan adalah mengundang DJP waktu itu untuk melihat situasi apakah bisa dikurangi. Ternyata memang bisa dikurangi hampir 50%. Dan yang di pinggir jalan itu dikurangi 150.000 rupiah. Ini yang dimaksud dengan pengurangan adalah terkait dengan pajak terhutang tadi yang saya sebutkan. Boleh, boleh. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek. Ya, subjeknya nggak mampu untuk bayar bisa dikurangi. Namun di DKI itu sudah tidak terjadi. Tentuan pidananya kalau menimbulkan kerugian negara ada pidana kurungan dan ada denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terhutang. Ada pertanyaan? Saya tunggu ini 1 menit.
Nggak ada? Oke. Saya lanjutkan, Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan ketentuan pidana yang sengaja tidak membayar PBB. Nanti ini diserahkan ya slide-nya ke Bapak Ibu semuanya. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Dijen Pajak. SPOP tidak benar atau tidak lengkap melampirkannya, tapi sekarang ini udah nggak ada nih di untuk melunasi, tidak ada. Karena yang adanya adalah sekarang Anda pun dapat SPT BBB lunasi. Kalau tidak dilunasi, nanti akan ada program-program diskon berapa persen, diskon berapa persen. Nah, itu harus kita pahami. Nah, tarif PBB di Jakarta sesuai dari tadi yang saya sampaikan 0,01, 0,1, 0,2 sampai dengan 0,3%. Nah, ini matriks perbandingannya, Bapak dan Ibu bisa baca sesuai dengan eh, yang akan saya berikan nanti. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya berikan waktu 1 menit sambil saya. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi dengan saya, ada pengalaman di daerahnya terkait dengan PBB ini. Sambil saya akan memberikan materi yang berikutnya, BPHTB dan materai. 1 menit saya berikan waktu. Ada yang ingin berdiskusi? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Diskusi juga boleh. Ya, saya mau tanya Pak, ini mengenai pembayaran PBB kan yang kalau saya pernah lihat di mana toko-toko kayak ruko-ruko itu ada pemberitahuan bahwa toko tersebut tidak membayar PBB dan segala macamnya ya Pak. Lalu bagaimana Pak dengan yang kayak rumah kosong yang sudah terbengkalai? Ini Gitu Pak. arahnya kemana nih? Arahnya ke pendapatan atau bagaimana? Kalau ke pendapatan, itu pasti rumah tersebut akan ditanya ke miliknya siapa. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan, kan yang memberikan SPT atau angka per meter dari bumi dan bangunan adalah kelurahan. Ya, kelurahan. Nah, kelurahan ini ketika di dalam satu RT, satu lurah, itu juga punya data. RW ini ada 1.000 rumah, RW ini ada 1.500 rumah. Nah, ketika 1.000 dan 1.500 rumah itu dilaporkanlah oleh
RT-nya, RT RW-nya. Apakah rumah itu ada penghuninya atau tidak? Kalau tidak ada penghuninya, maka RT mewajibkan melaporkan kepada RW dan lurah bahwa rumah tersebut penghuninya tidak ada, tapi pemiliknya diketahui. Nah, berarti pemiliknya yang akan dikirimkan surat SPT tersebut. Nah, itu rumah kosong. Rumah kosong rumah kosong di beberapa daerah sekarang seperti itu. Dan memang PBB sedang digencarkan ya oleh daerah-daerah, termasuk di bulan Agustus kemarin, setiap bayar PBB itu diskon 10% di bulan Agustus. Tapi ternyata saya bayarnya di bulan Mei, jadi saya nggak dapat diskon. Sekarang seperti itu. Jadi yang rumah kosong, ya yang ditanyakan adalah RT, RW, Lurah oleh Bapenda. Karena Bapenda akan menanyakan kepada kelurahan kalau rumah kosong. Ya, lain halnya dengan gedung. Gedung itu akan dilihat apakah gedung itu sudah eh, siapa pemiliknya. Pemiliknya akan ditanyakan terkait dengan PBB tersebut. Makanya orang-orang semacam eh, Trans Studio, Trans Corporation, MNC itu kadang untuk PBB saja dia membayar cicilan karena PBB-nya dia bisa 2 kali atau 10 kali lipat dari gajinya dia, gitu. Cicilan per berapa minggu, per berapa bulan, per berapa tahun, gitu. Itu yang dilaksanakan PBB. Tetap semua harus membayar PBB sesuai dengan kebijakan dari daerah masing-masing. Pemaaf kalau misalnya ada di RT atau RW setempatnya tidak aware terhadap eh, rumah tersebut, apakah ada dari pihak kelurahan yang mencatat akan adanya tunggakan PBB tersebut, Pak? Ya, itu keaktifan dari daerah setempat ya. Keaktifan dari daerah setempat untuk mengisi apa namanya, memastikan bahwa satu kelurahan itu sudah membayar pajak bumi dan bangunan. Jadi kalau tidak aktif, maka pasti RT-nya yang akan ditanyakan oleh kelurahan tersebut. Karena daerah di tempat saya ada 2 kelurahan ini. Nah, kelurahan yang pertama seperti itu. Jadi RT RW-nya, bahkan sekarang pembayar PBB bisa di kantor RW. Artinya kan memang kantor RW-nya dicarikan atau dijemput pula ke RT masing-masing. Itu ada lagi? Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya teruskan untuk BPHTB. Ini dari teman-teman di DJP yang saya minta, dan juga terkait dengan meterai. Di jam 11 kita coba untuk menghitung dua ya, BPHTB dan meterai. Jam 12 kita akan kasih ininya, post testnya. Oke, kita coba ke BPHTB.
Nah, ini BPHTB untuk yang terakhir itu ada di 2022 ya, sama dengan materinya PBB. Contohnya seperti ini. Bentar, saya cek dulu. Ya, PMK 22 juga ada, PMK tahun 2022 terakhir. Jadi ada di PBB, ada juga di BPHTB. Ini PMK-nya. Untuk yang sekarang saya share terkait dengan BPHTB ini. Oke, nah, dasar hukumnya ini. Terus definisinya yaitu bangunan adalah pajak yang dikenakan untuk perolehan. Ya, BPHTB itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB. Kalau tadi PBB adalah nilai jual, yaitu kepemilikan. Kalau BPHTB Anda belum memiliki, tapi Anda akan memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut. Pengganti atau perolehan hak atas tanah dari WPA ke WPB, maka akan dikenakan bea. Ya, pajak yang dikenakan untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehannya perbuatan peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Nah, dasarnya yang paling dasar adalah nomor 5 tahun 1960. Kenapa? Karena di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan Belanda yang belum dikenakan pajak pada waktu itu, namun dimiliki oleh beberapa pejabat negara yang menginginkan hak atas tanah bangunannya negara tidak dapat tetap. Nah, itu dibukalah di tahun 1960. Objeknya yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan, pemindahannya karena 1, 2, 3, 4, 5. Jual beli, pemasukan, pemisahan, penunjukan, pelaksanaan keputusan hakim. Kalau teman-teman sering melihat hakim pada ada beberapa rumah yang diseruduk oleh Satpol PP, yaitu yang pelaksanaan keputusan hakim. Ketika ini punya si A, maka si B-nya masih menempati, maka dia harus pindah ke keputusan hakim. Penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran usaha, serta hadiah. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak di luar pelepasan hak. Jenis-jenisnya yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Ingat, rumah susun diwajibkan tetap membayar PBB terkait dengan bangunannya. Nah, kalau tanahnya bagaimana? Tanahnya dibagi sesuai dengan bangunannya. Ya, itu rumah susun. Pengecualian yang tidak kena PBB hampir sama dengan PBB. Ya, yang tidak dikenakan BPHTB maksud saya, hampir sama dengan PBB. Perwakilan diplomatik, negara, badan atau organisasi, orang pribadi, wakaf. Nah, jadi kalau wakaf nggak perlu. Yang berikutnya adalah digunakan untuk tempat ibadah. Bentar ya. Bentar. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak tersebut dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang BPHTB. Ini yang saya letakkan tahun 2000. Kenapa?
Ini yang paling lengkap. Ya, yang terakhir pengembangannya ada di PMK 2022. Tarif pajaknya 5%. Ya, ditentukan dari DPP-nya nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehannya dari mana? A, B, C, D. Dari jual beli. Mau jual berapa, Bu? A, dari tukar menukar terkait dengan nilai pasar. Hibah wasiat, ya, dan sebagainya. Lelang pun karena harga lelang. Pengecualian NPWP, penunjukan pembeli dan lelang jika tidak diketahui atau lebih rendah daripada jual objek pajak digunakan adalah pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan. DPP-nya tetap NJOP-nya PBB. Kalau NPOP-nya tidak diketahui. Jadi NPWP tidak diketahui, maka menggunakan NJOP. NPOP ada cara menghitungnya, yaitu NPOP TKP. Ya, NPOP kena pajak, cara menghitungnya NPOP-nya dikurangi NPOP TKP. NPOP TKP masih sama, ya, untuk yang waris paling tinggi 300 juta, untuk selain waris paling tinggi 600 juta. Ya, tapi sesuai dengan Undang-Undang 2022, sekarang NPWP TKP paling tinggi adalah 1 M. Itu M-nya sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan PMK. PMK diturunkan karena undang-undangnya tetap seperti ini. Cara menghitungnya 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Saat dan pajak terutangnya sejak tanggal dibuat, jadi biasanya memang berbarengan dengan notaris. Notaris lah yang akan menghitung berapa perbedaan atau perubahan penjualan tersebut. Sejak penunjukan pemenang lelang untuk lelang dan sejak tanggal diputuskan. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak oleh dan di depan notaris. Nah, ini pengurangan di 2002. Kalau di 2022 itu tidak terlihat apakah pengurangan ini diperlukan atau diperbolehkan. Nah, ini diperbolehkan. Ya, pada saat itu 75% WP pribadi memperoleh hak baru melalui program pemerintah. 50% WP pribadi menerima hibah dari keluarga sedara. 25% WP pribadi memperoleh hak atas tanah dan bangunan RS dan RSS. WP pribadi memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah bangunan secara fisik 20 tahun. Maka bisa dikurangi 50%. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya teman-teman punya rumah yang di atas 20 tahun, maka PBBB-nya bisa dikurangi 50%. Tadi yang saya sebutkan, saya pernah membantu suatu keluarga, PBB-nya itu dikurangi 50% karena rumahnya di atas 20 tahun. Bahkan umurnya sudah 60 tahun rumahnya. Tidak direnovasi dan tidak dirubah. Ini untuk pembagian penerimaannya, pusat dan daerah. Untuk BPHTB itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya tunggu 3 menit sampai 10 seperempat. Silakan.
Silakan kalau ada diskusi. Pak, mohon izin Pak bertanya. Silakan, Mister. Kalau misalnya rumah itu sudah ditinggalin lebih dari 20 tahun, Ya, tetapi diteruskan oleh untuk tinggalnya diteruskan oleh anaknya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Apakah masih ada potongan 50% atau tidak? masih. Saya tadi sudah sampaikan bahwa mau ditinggalkan oleh siapapun, apabila rumah itu tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan itu artinya tidak ada renovasi, maka tidak ada masalah untuk PBB-nya, apa BPHTB dan PBB-nya itu dikurangi 50%. Baik BPHTB, baik PBB itu dikurangi 50%. Ya, kalau umpamanya rumah itu sudah 20 tahun, 25 tahun ditinggali oleh anak dan cucunya, tapi direnovasi, maka itu tidak bisa dilakukan. Walaupun disampaikannya 20 sampai 25 tahun. Dan tadi saya sampaikan, saya membantu rumah itu usianya 60 tahun tanpa renovasi. Tanpa renovasi. Maka yang ada adalah rumah tersebut bisa kami dorong agar mendapatkan hasil atau mendapatkan penurunan dari biaya PBB maupun biaya BPHTB. Begitu. Ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, 30 menit kemudian saya akan berikan biaya materai. Nah, nanti terakhir kita akan menghitung bersama-sama. Ya. Pak mau tanya, Silakan. ya misal nih Pak, saya membeli bangunan, bangunannya itu berupa kos-kosan atau kontrakan gitu ya. Namun untuk dari status kepemilikan dari surat itu masih girik Pak. Ya, terus? Nah, terus ketika saya membeli suratnya itu masih girik, belum belum apa ya, belum pindah nama ataupun belum jadi sertifikat. Itu kewajiban membayar PBB saya bagaimana, Pak? Begitu. Oh, yang ditanya PBB ya. Nah, Mm-mm. Terus oke. satu lagi kalau Hmm. untuk kepemilikannya tuh lebih enak langsung kita balik nama aja menjadi surat tanah itu atau masih girik berupa pemilik sebelumnya saya hanya simpan fotokopiannya gitu, Pak. Oke, sudah? Ya. Oke. Pemindahan apa namanya surat apapun, apakah SHM, guna usaha, girik dan sebagainya, kalau sudah memiliki surat itu namanya surat kepemilikan, apapun bentuknya, maka dibebankan PBB. Ya, dibebankan PBB. Nah, tadi yang ditanya PBB. Nah, yang kedua, kalau BPHTB, ya BPHTB ini untuk girik dipindahkan ke girik lagi, saya rasa itu akan kesulitan notaris untuk membuat proses pindahnya. Nah, biasanya notaris akan meminta Linda untuk menaikkan dulu ke hak milik atau hak guna bangunan di kantor BPN. Nah, setelah keluar sertifikat hak miliknya, maka Linda akan dibebankan BPHTB untuk pemindahannya.
Itu artinya kalau mau diganti dari girik ke SHM, berarti kan harus memang dipindah tangankan dulu, jadi dipindah namakan dulu. Ya, tapi kalau ditanya PBB, surat apapun yang kita miliki, maka kita diwajibkan untuk melunasi PBB. Kenapa kok saya mengatakan begitu? Ya, saya ada beberapa teman yang punya girik, giriknya itu tetap dia menerima PBB. Ya, dia tetap menerima PBB. Contoh tanah-tanah di Cilengsi, di mana tuh arah-arah Taman Buah Mekarsari itu isinya masih girik semua itu. Tapi semuanya sudah punya PBB. Kalau tanya saya masih ada yang belum, berarti memang tadi yang saya sebutkan RT dan RW atau lurahnya belum melaporkan pemiliknya siapa. Tapi girik ataupun SHM tetap dibebankan PBB. Dipahami, Linda? Kalau belum, nggak apa-apa. Silakan. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Siapa yang meninggal? Istrinya Dokter Haris. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dokter di Brimob kan, Mbak? Ya Allah, sakit apa, Mbak? Aku baru tahu. Iya, iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang bocor soalnya. Cukup ya? Oke. Saya lanjut. Terakhir untuk materai. Untuk materai. Bea materai. Ada yang nulis materai. Ada yang nulis matre. Ya, bahasa Indonesia yang benar adalah materai. Jangan materai. Jangan matre. Nah, itu beda lagi. Materai adalah pajak dokumen. Kalau materai, saya nggak tahu itu pajaknya siapa. Ya, dasar hukumnya saya nulisnya masih yang lama selalu. Kenapa? Karena sama. Perubahannya itu di 2020 ya, terkait dengan Rp10.000. Setelah itu sudah tidak ada perubahan. Pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang Bea Materai. Apa itu? Kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang. Ya, kamus BBI-nya surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos, rekaman suara, gambar, film, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bukti keterangan. Dokumennya, surat perjanjian, dan surat-surat lainnya, ya ini objeknya nih. Akte notaris, akte PPAT, surat yang memuat jumlah uang, maksudnya meterainya, surat berharga, efek atau saham, sekumpulan efek atau sekumpulan saham, dokumen yang akan dijadikan bukti di hadapan pengadilan. Nah, ini 1-8 harap dipahami. Ya, jangan nanti surat-surat yang lainnya harus ada materai, nggak ada itu. Tarifnya hari ini setelah kemarin 3.000 dan 6.000, sekarang adalah 10.000. Wah, masih tertulis nih 6.000, berarti ini masih yang lama. Artinya dia sekarang 10.000. Dan terakhir saya mendengarkan maka materai akan naik lagi jadi 20.000. Tapi yang berbicara adalah Bu Sri Mulyani. Nanti Kementerian Keuangan yang lainnya saya nggak tahu.
Objek yang tarifnya seperti tadi saya sampaikan, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Ya, surat perjanjian dalam hukum perdata Indonesia dapat diartikan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal. Surat lainnya, surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan, dan sebagainya. Yang bukan objek pajak, surat perjanjian yang dibuat pemerintah dengan negara lain, bantuan keuangan, akte lahir, paspor, SIM, STNK, dan juga izin mendirikan bangunan. Objeknya akte notaris itu 10.000. Objeknya untuk keuangan atau kwitansi dan sebagainya itu 6.000. Sudah tidak ada 3.000 ya. Nah, ini yang terlihat masih 3.000 dan 6.000. Semuanya digabung menjadi 10.000. Tapi yang di bawah 1 juta apakah 10.000? Iya. Sekarang diharuskan untuk 10.000. Semua sesuai dengan undang-undang bukan undang-undang, PMK. PMK tahun 2020 dan PMK tahun 2022. Pengertian wesel, surat perintah kepada seseorang untuk membayarkan sejumlah uang kepada seseorang lain yang berhak atas pembayaran tersebut. Surat sanggupnya, surat kesanggupan untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau pihak lain yang ditunjuk pada hari yang telah ditetapkan. Nah, ini bagian daripada yang diwajibkan atau objek materai ya. Nah, objeknya juga terkait dengan efek, sekarang 10.000 semua. Ini juga terkait dengan surat-surat biasa, tapi ketika dibawa ke pengadilan maka diharuskan membayar 10.000. Yang bukan objek materai ada 1 sampai 7. Ya, nanti kita share ini materinya. Segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan itu nggak ada semuanya. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara tidak ada. Yang bukan objek materai, pihak-pihak dan saat terhutang, dokumen, pihak terhutang, saat terhutang, ya. Cara pelunasannya, nah ini 10.000 ya. Si tertera 3.000 dan 6.000, yaitu ada materai tempel dan kertas materai ini sudah tidak ada. Kenapa saya taruh di sini? Karena ini adalah bagian daripada sejarah materai. Kenapa saya taruh juga 3.000 dan 6.000? Karena ini adalah bagian daripada sejarah materai. Ya, materai tempel yang sekarang terlihat dan kertas materai. Dulu ada kertas materai, di atasnya bermeterai, terus di bawahnya boleh diketik atau di tulisan, namanya kertas bermeterai. Nah, cara lainnya masih digunakan. Contoh kalau di kantor pos ada cap meterai, itu bisa dicap, maka dibebankan meterai. Lunasan wadah meterai dengan tempel atau dengan kertas meterai. Kertas meterai saat ini sudah tidak ada. Terus kalau notaris pakai apa ya? Notaris tetap pakai materai tempel di akhirnya. Ya, di awalnya dia hanya berlogo Garuda tanpa materai. Tanda tangan, paraf, teraan, dan sebagainya harus mengenai materai dan kertas di luarnya. Ya, jadi ada kertas ditempel materai, materainya terkena tanda tangan, dan di luarnya harus terkena tanda tangan juga. Pelunasan mesin teraan. Nah, ini mesin teraan. Mesin teraan itu apa? Mesin teraan itu seperti cek dan giro. Itu kan ada materainya di sana. Nah, pelunasannya bagaimana? Nanti saya berikan. Nah, ini dengan teknologi percetakan juga, cek dan giro juga, dengan sistem komputerisasi. Ya, ada yang dicetak tadi yang cek dan giro, ada yang dicap, ada yang diberikan dengan cara teknologi yaitu dicetak atau dengan kertas materai yang saat ini sudah tidak ada, tapi ini adalah sejarah dari materai.
Permeteraian kemudian, suatu cara pelunasan biaya materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang biaya materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Dokumen yang semula tidak terutang biaya materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Tarif permateraian kemudian sama dengan tarif materainya seharga 10.000. Kalau tidak menggunakan materai dengan dokumen tersebut, dendanya masih sama 200% dari angka 10.000, yaitu sekitar 30.000 rupiah. Tata cara pemateraian kemudian, dokumen tidak bermaterai apakah tidak sah? Ya, apabila menjadi objek bagi materai tersebut. Kalau tidak menjadi objek, ya, maka sah-sah saja dokumen tersebut. Daluarsanya 5 tahun, sesuai dengan pasal 12 biaya materai undang-undang. Ya, daluarsanya 5 tahun. PMK 2022, daluarsanya 2 tahun. Nah, ini nggak tahu saya apakah akan kembali lagi ke 5 tahun dengan pasal 12 undang-undang biaya materai, saya nggak tahu. Karena sesuai dengan yang diarahkan Pak Aswin tadi, lapangan dengan undang-undang atau teorikal sangat berbeda. Ya, sanksi pidananya sudah disebutkan, dan demikian 3 materi 90 menit saya sudah berikan, PBB, BPHTB, dan materai. Apakah ada yang ingin didiskusikan dengan 3 materi tersebut? Silakan. Saya beri waktu 15 menit. Nanti setelah 15 menit saya akan berikan soal latihan, dan soal latihan dikerjakan sebelum soal post-test. Soal latihan ini kita akan bahas bersama terkait dengan cara hitung PBB, cara hitung biaya materai, dan cara hitung BPHTB. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Silakan, ada yang mau didiskusikan? PBB, BPHTB, biaya materai. Ini saya tambahkan sedikit, ada beberapa dokumen yang harus dibaca oleh kita semua, ya, terkait dengan materai. Ini materai yang berlaku di tahun 2021. Kalau saya kedengaran ya, sudah tutup. Oh ya, materai tempel seperti ini berlakunya. Ya, ingat materai, bukan materai. Perubahannya di 2020. Ya, karena di 2021 biaya materai sebesar 10.000 dikenakan kepada nasabah untuk nominal pembayaran melebihi 5 juta rupiah. Ya.
Pembayaran sebesar 4 juta tidak dibebankan materai, 5 juta dibebankan materai. Makanya kalau ada yang mengurus PPN dan sebagainya di pemerintahan, bendahara pemerintah, maka yang materai itu yang diwajibkan adalah di atas 5 juta. Nah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai 6.000 masih bisa digunakan dengan cara yang tadi saya sebutkan, ya, 3.000 kali 3 bisa, 3.000 tambah 6.000 bisa, atau 6.000 2 kali bisa. Nah, masalahnya materai ini sudah tidak ada lagi, sudah tidak dijual. Kalau masih ada yang menggunakan yang lama, silahkan. Tapi kalau dijual sudah tidak lagi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Berarti 2022 sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, pemberlakuan ketentuannya sampai dengan 250.000 sampai dengan 5 juta sekarang sudah tidak dikenakan materai. Di atas 5 juta sekarang dikenakan materai 10.000. Ya, gitu. Nah, ini caranya tadi. Bagaimanakah yang diterima, bagaimanakah yang ditolak. Yang diterima harus dicap semua materainya. Yang ditolak seperti yang di bawah, materainya ada yang tidak ditandatangani, ada yang tidak terkena cap, nah itu ditolak atau tidak diterima. Nah, ada pertanyaan? Nanti ini saya akan berikan kepada semuanya lewat admin ya untuk dipelajari bersama. Silakan ada yang mau didiskusikan lagi terkait dengan PBB, BPHTB, dan biaya. Bapak mau tanya, Ya, langsung aja. untuk tadi ketentuan materai yang tadi kan yang diterima dan ditolak ya Pak ya. Ya. Itu bagaimana? Tapi kalau misal yang sekarang Pak ada pendaftaran CPNS, itu kan pakainya e-materai ya Pak. Ya. Itu bahkan untuk e-materainya itu tidak boleh tertumpuk ataupun tercoret dari tanda tangan gitu. Ya. Apakah memang ketentuannya itu setiap materai harus ada kena tanda tangannya atau memang sesuai ketentuan dari misalkan untuk pendaftaran CPNS memang ketentuannya tidak boleh tertumpuk begitu Pak. Tetap Ya. diterima atau ditolak begitu. Iya, makasih Linda. Diterima dan ditolak itu terkait dengan dokumen. Kalau dengan e-materai dan sudah diinformasikan di dalam aturannya CPNS, maka itu yang berlaku adalah aturan tersebut. Ya, Linda bikin apa nih? Bikin dokumen misalnya dokumen surat kuasa. Nah, itu harus tertumpuk harus tertulis ya. Materainya ada tulisannya, ada di materai dan ada di luar materai. Kalau surat kuasa. Tapi kalau e-materai yang digunakan oleh CPNS, maka itu kebijakan tersendiri. Undang-undangnya dia harus keluarkan. Kalau tidak salah, saya sudah ada itu undang-undangnya yang dikeluarkan terkait dengan e-materai. Ya, itu penerimaan CPNS yang diambil dari PMK Menteri Keuangan terkait dengan e-materainya CPNS. Itu ada tersendiri. Ada lagi? Masih sepi nih. Mohon izin bertanya, Pak, Silakan. mengenai materai yang ada tertulis tanggal, bulan, dan tahun. Itu sebenarnya wajib nggak sih, Pak, diisi? Oh, iya. Pinter juga ya. Terima kasih jawaban pertanyaannya. Itu sebenarnya wajib nggak sih diisi? Di dalam materai kan ada ya, ada tanggal, bulan, tahun. Ya, di dalam dokumen, kalau dokumennya itu per hari berbeda. Contoh, apa namanya ya? Kayak cek giro. Cek giro kan sekarang e-materai itu, bukan materai tempel.
Nah, itu kan dokumennya per hari berbeda. Maka tulisannya bukan di materainya, di cek gironya yang kan bulan dan tahunnya berbeda. Yang kedua, kalau Anda bikin dokumen satu itu, terus dokumen besok-besoknya tidak ada lagi yang sama dengan itu dokumennya, atau yang kelanjutan dari dokumen tersebut, maka tanggal bulan tahunnya boleh tidak ditulis. Gitu. Tapi kalau dokumen itu ada kaitannya dengan H1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, maka materainya harus tertulis. Tidak boleh kosong, karena dokumennya per hari berbeda dengan materai yang berbeda juga. Takutnya dokumen yang keduanya tinggal copot aja. Dokumen ketiganya tinggal copot aja. Nah, nggak bagus begitu. Materai sangat tidak suka. Dokumen kemarin yang tahun ini kita pakai aja buat tahun depan. Wah, nggak bisa begitu. Kan pajak juga ya. Jadi bulan, tahun, dan tanggal itu menandakan bahwa dokumen materai tersebut telah digunakan di bulan, tahun, dan tanggal tersebut. Bagaimana? Berarti artinya penting ya Pak untuk menulis itu tanggal Iya, tanggal. apa ya namanya, menghindari terkait dengan penyalahgunaan materai yang sudah digunakan lagi di kemudian hari. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Enggak ada, saya mau buka perhitungan PBB. Hitungan PBB menarik ini. Karena teman-teman yang tahunya sekarang 0,1 dikali apa gitu ya. Bentar ya. PBB. Oke, kita lihat. Ini adalah cara hitung PBB dengan cara menghitung menggunakan tarif 0,5%. Ya, kita tentukan dulu luas tanah dan bangunannya berapa, NJOP per meter dari tanah dan bangunan tersebut. Ya, setelah dapat angkanya, maka kita kalikan. Sini nih, NJOP-nya dapat sekian. NJOP TKP-nya 10 juta. Maka dikurangi 10 juta. Jadi NJOP TKP. Nah, ini kalau 0,5% ya, maka masih dikalikan 20 dan 40%. 40% dari mana? Di atas 1M. Di bawah 1M, 20%. Maka dikalikan 40%, baru dikalikan hari.
Loh, kalau yang sekarang gimana, Pak? Yang sekarang NJOP PKP langsung dikalikan tarif 0,1%, 0,01%, 0,02%, langsung dikalikan. Ya, apakah berbeda, Pak, dengan BPHTB? BPHTB hampir sama. Ya, tentukan dulu NPOP-nya, dikurangi NPOP TKP, langsung dikalikan tarifnya 5%. Itulah BPHTB. Wah, kalau meterai tergantung dari dokumen yang dikenakan. Contoh, Linda membuat dokumen perjanjian di awal, di akhir, dan di tengah. Perjanjiannya ada 3. Semuanya memiliki perjanjian. Nah, 3-tiganya dikenakan meterai. Berarti meterai yang ditagih atau yang dikenakan sebesar Rp30.000. Meterai hanya itu. Berapa dokumen yang tersedia, maka meterainya berapa yang harus ditagih. Nah, kalau PBB seperti ini, kalau BPHTB yang seperti tadi, dan mudah-mudahan nanti bisa menjawab untuk materi post testnya. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu semuanya? Kalau tidak, nanti saya kasih langsung materi post test. Silakan dikerjakan sampai jam 12. Jam 12 nanti dikumpulkan. Ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin didiskusikan terkait PBB, IPHTB, dan materai ini? Karena PBB sekarang ini menarik terkait dengan kemarin DKI Jakarta katanya yang di bawah 2 miliar ditagih sesuai dengan NJOP-nya. Tapi terakhir di bawah 2 miliar tidak lagi ditagih. Kalau di Bekasi itu bukan di bawah 2 miliar, tapi profesi. Profesinya guru kah? Abdi negara kah? Nah, itu dikurangi jadi Rp0. Kalau yang selain itu nggak bisa, karena banyak perumahan kalau di Bekasi. Nah, itu terkait dengan lokasi masing-masing aja. Kalau tidak, walaupun belum jam 12, saya berikan waktu 1 jam untuk menyelesaikan post test. Post testnya nanti diserahkan pada saat jam 1. Jam 1 nanti akan materi lainnya. Dan nanti terakhir, teman-teman akan diberikan, atau Bapak Ibu semuanya akan diberikan informasi kapan ujian CTT-nya. Ujian CTT-nya kapan? Yang lulus diberikan gelar CTT, yang belum lulus akan diberikan sertifikat saja terkait dengan sertifikat brevet A dan B. Atau kepesertaan. Ada pertanyaan lagi? Saya rasa kalau nggak ada pertanyaan, sudah sangat padat, jelas. Waktunya sampai jam 12 bisa diberikan post test. Nanti post testnya masih PBB, Mbak Aisyah. Nanti saya berikan yang materai dan BPHTB. Sekarang juga. Jadi bisa dikerjakan sebelum masuk di materi jam 1. Nanti harapannya semuanya sudah diserahkan jawaban-jawaban dari post test tersebut. Gampang kok, PBB, BPHTB, materai itu sangat gampang. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan balik ke hostnya. Ada lagi?
Tidak ada? Oke. Hostesnya silakan diberikan, Mbak Aisyah. Bisa. Mbak Dian ada ya, Mbak Dian? Mbak Dian, halo? Ayo. Sepi sekali ya. Halo? Iya, sepi. Saya sambil mengirimkan em, apa namanya soal BPHTB dan materai. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ke jam 11 saya tunggu ya. Kalau tidak ada, kita tutup kelasnya. Nanti sambil Bapak Ibu semuanya mengerjakan postis.
Oke, tidak ada yang bertanya. Saya mohon izin dulu ya. Nanti soal post testnya akan diserahkan oleh host. Nanti jam 1 akan diakhiri dengan akuntansi perpajakan dan informasi terkait dengan uji CTT. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya hari ini, teman-teman yang mengikuti brevet selama pertemuan ke-6 dan ke-7 nanti. Mudah-mudahan mendapatkan hasil dan manfaat seperti Bimo tadi untuk mendapatkan pengetahuan yang berbeda seperti Mbak Ais, Pak Aswin juga, dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya. Terima kasih hari ini, selamat siang, selama 1 jam kita akan mengerjakan post testnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, belum ada. Untuk soal post testnya sudah Dikirimkan oleh admin ya? sudah dikirim. Iya, nanti admin ini. Ditunggu ya. Baik, Pak. Tapi nanti masih lanjut lagi materinya atau udah selesai, Pak ini? Masih lanjut lagi. Jam 1 adalah akuntansi perpajakan, dan nanti informasi terkait dengan CTT. Pak, Untuk mohon maaf PPT, ini. Tapi nanti untuk jam 1 tuh sudah ganti materi. iya, ganti Akuntansi materi. perpajakan. Ganti materi. Maksudnya ganti trainer juga. Iya, ganti trainer. Iya. Oh, akuntansi perpajakan. Kirain Iya, materi Bapak belum selesai. Sudah berarti. sudah selesai. Materi saya sudah selesai.